Oke, mari kita mulai. Coba deh bayangin, setiap hari kan kita pakai macam-macam aplikasi ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin, siapa sih yang bikin aplikasi ini? Terus kenapa mereka bikin? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah unik di balik seorang developer yang namanya Flago DNA. Pertanyaannya emang kedengerannya aneh banget kan? Aplikasi Quran, game buat santai-santai, sama alat buat kirim-kirim file. Kayaknya nggak nyambung sama sekali. Tapi justru disitulah letak keistimewaan cerita Flago DNA ini. Oke, potongan puzzle yang pertama, Fasti Quran. Ini adalah sebuah aplikasi Al-Quran, desainnya bagus, bikin adem, dan yang paling penting, sama sekali nggak ada iklannya. Benar-benar fokus buat ibadah. Terus yang kedua ada Shiply. Isinya tuh kumpulan game-game mini yang tujuannya buat bantu kita rileks, ngilangin stres. Wah, jauh banget ya topiknya sama aplikasi Quran tadi. Dan potongan puzzle terakhir, Fasti Share. Ini aplikasi praktis buat ngirim file antar perangkat, bahkan tanpa perlu koneksi internet. Jadi, kita punya aplikasi spiritual, game relaksasi, sama alat produktivitas. Bener-bener 3 dunia yang berbeda. Dan inilah jawabannya. Semua aplikasi yang kelihatannya acak ini ternyata lahir dari dapur yang sama, Flago DNA Developer Labs. Nah sekarang, yuk kita coba gali lebih dalam lagi. Kalau kita perhatiin, karya-karya mereka tuh sebenarnya bisa dikelompokin jadi 2 tema besar. Yang pertama, aplikasi yang berhubungan dengan keimanan, dan yang kedua, aplikasi yang bantu kita buat lebih fokus. Coba lihat deh daftarnya ini. Ada aplikasi buat nyatat amalan harian, ada browser yang jaga privasi kita, ada kumpulan hadis, tapi ada juga game buat ngilangin stres. Bener-bener beragam. Ini tuh bikin kita makin penasaran, sebenarnya apa sih benang merah yang nyambungin semua ini? Nah, ternyata jawabannya itu ada di filosofi mereka. Ada satu prinsip inti yang jadi pegangan mereka, yang jadi alasan di balik setiap proyek yang mereka kerjakan. Yuk, kita lihat. Prinsip itu adalah melampah ing tresno. Ini adalah sebuah frasa yang indah banget dari bahasa Jawa. Artinya, berjalan dengan cinta. Ini dia jantung dari semua yang mereka lakukan. Sebuah nilai yang akarnya kuat banget dari budaya lokal. Keren ya? Kutipan dari misi mereka ini ngejelasin semuanya. Kami percaya dalam membangun teknologi dan komunitas dengan welas asih, rasa hormat, dan cinta. Kalimat sesederhana ini ternyata jadi kunci buat ngerti kenapa karya mereka bisa macam-macam banget. Intinya, mereka bikin apapun yang bisa bantu orang, dan fondasinya adalah cinta. Tapi ceritanya belum selesai. Ternyata, filosofi melampah ing tresno ini nggak cuma buat pengguna aplikasi mereka aja. Mereka juga menerapkannya untuk membantu komunitas developer itu sendiri. Nah, ini nih bagian yang bikin cerita mereka makin dalam. Kontribusi mereka itu ternyata lebih dari sekedar aplikasi yang bisa kita download di HP kita. Betul banget, mereka juga berkarya untuk sesama developer, sesama tukang. Mereka dengan sukarela membagikan alat-alat yang mereka buat biar bisa dipakai sama orang lain juga. Ini buktinya, mereka bikin alat-alat canggih kayak gini dan dibagikan secara gratis, open source. Ada library buat kalender Hijriah dan Jawa, ada alat buat laporin kalau aplikasi nge-crash, bahkan ada juga buat jaga keamanan data. Jadi, ibaratnya mereka tuh nggak cuma bangun rumah buat kita, tapi mereka juga bagi-bagi palu, paku, dan gergajinya ke tukang lain, gratis. Ini benar-benar wujud nyata dari berjalan dengan cinta. Oke, sekarang kita akan mundur ke titik awal, ke inti dari semua ini. Ternyata, semua ini dimulai dari satu orang dan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Jadi, ini bukan cerita startup klise yang ngejar suntikan dana miliaran. Sama sekali bukan. Ini adalah kisah yang berawal dari seorang developer solo yang gerak bukan karena matriks atau popularitas, tapi karena sebuah niat. Nah, ini dia. Semuanya berawal dari pertanyaan ini. Bagaimana jika saya bisa menciptakan sesuatu yang membuat hidup seseorang lebih mudah atau memperkuat iman mereka? Tiap aplikasi, tiap baris kode yang mereka tulis, itu semua adalah jawaban dari pertanyaan yang tulus ini. Dan lihat deh gimana jawaban dari pertanyaan tadi terus bertumbuh. Mulai dari inisiatif sendiri di tahun 2020, terus jadi perusahaan resmi. Gak lama karya mereka mulai dilirik dunia, bahkan jadi salah satu startup game terbaik di Indonesia. Dan sekarang total unduhannya udah lebih dari 60.000 kali. Jadi gimana dong cara kita ngukur dampak dari pendekatan yang tulus kayak gini? Ternyata tolak ukurnya bukan cuma seberapa banyak orang yang download. Angka ini, 7.500,
Ini adalah jumlah pengguna aktif bulanan mereka. Mungkin kedengarannya nggak bombastis ya, tapi angka ini mewakili sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah komunitas yang setia, yang benar-benar ngerasain manfaat dari produknya. Bukan sekedar angka di statistik unduhan. Jadi, inilah ringkasan perjalanan mereka. Semua berawal dari satu pertanyaan tulus dari satu orang, dan sekarang udah tumbuh jadi sebuah ekosistem yang bermanfaat, baik buat pengguna maupun sesama developer. Nah, kisah Flago DNA ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana ya jadinya kalau lebih banyak lagi teknologi yang kita pakai sehari-hari itu dibangun dengan niat tulus kayak gini? Coba bayangin deh, dampaknya bakal kayak apa?